Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika akan memulai penelitian. Nah, inspirasi pertama adalah mencari judul. Mencari judul, saya akan jelaskan. Itu bisa dimulai dari mencari di Google Scholar atau di Google Cendekia. Silahkan ketikkan apa saja yang menjadi minat atau keinginan kalian atau topik-topik yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Silahkan kembali dilihat model komunikasi Laswell, who says what, to whom, in which channel, with what effect. Kalian ingin meneliti apa? Komunikatorkah, misalnya komunikator, pesan, says what, to whom, atau komunikan, in which channel, melalui apa atau medianya, with what effect, efeknya. Silahkan, itu kajian-kajian yang sangat luas, mau komunikator, komunikan, pesan, media. Intinya adalah batasan-batasan penelitian ilmu komunikasi sudah dipetakan itu tadi. Atau kalau kalian bingung, bisa kembali melihat mata kuliah apa saja yang pernah ditempuh. Misalnya, komunikasi pemasaran, komunikasi politik, komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal, hukum komunikasi. Nah, itu silahkan diketik saja apa yang menjadi minat kalian. Nah, biasakan untuk membuat atau mencari dengan minimal 2 kata kunci atau 3 kata kunci, dan itu selalu berkembang. Misalnya di sini saya minat pada mengakses media. Ini jelas? Contohnya di sini. Ada beberapa judul skripsi atau penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain dengan mengandung kata mengakses media. Nah, di sini kalian sudah bisa mulai pilih. Bisa dilihat satu-satu mana yang miliknya komunikasi, mana yang miliknya jurusan lain. Karena memang mengakses media itu bisa menjadi penelitian oleh jurusan-jurusan selain ilmu komunikasi. Nah, di sini juga sekali ya untuk selain mencari judul-judul yang sesuai, juga mulai memilah apakah ini milik komunikasi atau tidak. Nah, caranya gampang, tinggal diklik satu-satu ini, silahkan nanti diklik satu-satu, dan dilihat. Ketika diklik akan muncul, ini jurusan apa, ini jurusan apa, ini jurusan apa. Nah, yang jurusannya tidak komunikasi langsung di close. Karena ini akan menyusahkan kalian. Nah, kadang-kadang kalian memberikan kata kunci yang kurang spesifik, misalnya ilmu komunikasi. Susah ketika kalian mengetikkan seperti ini. Nah, harapan saya kalian itu bisa mulai mengetikkan kata-kata yang mulai spesifik sesuai minat kalian. Misalnya di sini saya kasih komunikasi politik. Ini juga akan sama. Kalian nanti akan ketemu hal-hal yang jauh sangat-sangat besar. Nah, tapi di sini juga bisa mulai dikerucutkan. Kalian minatnya kemana? Pokoknya intinya adalah kalian harus mau baca, dan mulai bisa menspesifikkan. Atau misalnya yang saat ini sedang populer, Instagram, atau akses TikTok. Nah, ini juga sama. Pasti akan banyak banget penelitian-penelitian yang berhubungan dengan akses Instagram. Judul-judul ini bukan berarti dianggurkan begitu saja, karena bisa kalian buka satu-satu, kemudian mulai dipilah mana yang komunikasi, mana yang bukan. Ini banyak loh, bahkan sampai di next sampai banyak banget. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah menyusun penelitian terdahulu. Menyusun penelitian terdahulu. Jadi, kadang-kadang memang judulnya belum fix.
Saya pengen judulnya tadi akses Instagram, tapi saya belum tahu mau saya apakan akses Instagramnya ini. Nah ini sekarang langkah kedua adalah meresum 10 jurnal. Jadi penelitian-penelitian yang tadi sudah muncul di pencarian Google Scholar atau Google Cendekia, silahkan dimasukkan dari nomor 1 sampai 10. Jadi memang harus dibuka satu-satu, diklik judulnya apa, kemudian kalian harus membaca teori yang digunakan oleh peneliti tersebut menggunakan teori apa, metodenya apa, hasilnya apa. Jadi setelah tadi ketemu judul-judul penelitian ilmu komunikasi, pokoknya yang komunikasi ya, yang nggak komunikasi langsung ditutup. Nah, dibuka satu-satu. Biasanya ini sudah ada di abstrak. Abstrak itu bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Indonesia. Dan itu biasanya ditulis dengan huruf miring. Abstrak hanya 1 halaman, tapi isinya sudah sangat padat. Ada judul, ada tahun, ada nama penulisnya. Nah, kalian bisa langsung membaca 1 halaman yang sudah dilakukan oleh peneliti tersebut. Dia judulnya apa? Teorinya apa? Pasti disebutkan kok teorinya itu apa. Metodenya menggunakan apa? Dan hasilnya apa? Ini akan jauh lebih ringkas ketika kalian membaca abstrak, karena nggak akan pusing. Nah, bagaimana dengan yang abstraknya belum jelas? Tugas kalian adalah membaca secara cermat. Kalau hasil penelitian sudah diformatkan dalam format jurnal, biasanya sekitar 10 halaman. Sekitar 10 sampai 20 halaman. Itu pasti adalah teorinya apa, metodenya apa, hasilnya apa. Atau skripsi yang bisa di-download, silahkan kalian buka langsung saja bab 3-nya. Atau bab 2-nya kadang-kadang masih rahasia, atau ya biasanya bab 3. Pokoknya biasanya paling banyak selesainya di abstrak sama bab 3. Nah, kalau benar-benar secure atau susah di-download, ya sudah skip aja. Ganti yang lain, karena penelitian-penelitian yang kecenderungannya pada minat kalian itu banyak banget. Satu nggak bisa diakses kan masih ada yang lain. Nah, kenapa saya meminta untuk 10? Karena kalau satu saja itu kalian biasanya masih bingung. Kalau 2 atau 3 biasanya teorinya bisa beda-beda, bisa sama aja. Kalau 10 biasanya ada keberagaman. Judulnya itu beragam, teorinya beragam, metodenya beragam, hasilnya juga beragam. Nah, kalian jangan mempersempit diri. Kalau minatnya tadi misalnya akses Instagram, kadang-kadang ada teori yang digunakan oleh peneliti A, teorinya pakai apa? Peneliti yang satunya pakai teori apa yang berbeda. Nah, di sini kalian bisa mengembangkan lebih jauh dengan memasukkan kata kunci di Google Scholar dengan teori tersebut. Jadi jangan terfokus atau terpaku pada akses Instagram saja misalnya, tapi bisa mengganti dengan kata kunci pakai teori apa, sehingga daftar penelitian terdahulu kalian akan jauh lebih kaya. Nah, biasanya sampai tahap ini, nanti kalian sudah jauh lebih mudah untuk menyusun langkah-langkah selanjutnya, yaitu teori. Kemudian, judul-judul skripsi, saya akan beri beberapa aja. Judul-judul ilmu komunikasi, ini juga saya dapatnya dari Google Scholar. Bisa kalian lihat, kayak misalnya pada slide ini, yang menunjukkan variabel komunikasi jelas adalah interaksi peer group. Pokoknya pastikan bahwa penelitian-penelitian tersebut memang mengandung unsur-unsur komunikasi. Lalu, terpaan komunikasi pemasaran. Kemudian, intensitas sosialisasi budaya. Lalu, peran humas, kinerja komunikasi pemasaran, krisis PR, audit komunikasi, strategi marketing PR, aktivitas cyber PR, analisis strategik public relation, audit komunikasi, fungsi corporate communication,
Communication Network Strategy, komunikasi pemasaran terpadu, dan seterusnya. Ini adalah judul-judul yang bisa dimiliki, yang bisa digunakan untuk komunikasi pemasaran atau berbau PR. Jadi jangan lagi menggunakan judul-judul yang sangat-sangat umum, karena kayak judul-judul PR, judul-judul komunikasi pemasaran ini sangat luas. Apalagi judul-judul yang berbau media, politik, media, jurnalistik, sangat banyak. Dan itu bisa lebih memudahkan kalian. Pokoknya intinya, jika kalian menemukan judul, silahkan diklik, baca dulu. Baca halaman awalnya aja, ini jurusan apa sih? Jangan terkecoh dengan jurusan-jurusan lain yang hampir-hampir mirip dengan komunikasi. Kalau bukan komunikasi, udah hentikan, jangan diteruskan. Nah, berikutnya adalah masuk ke latar belakang. Apa saja sih yang diisi di latar belakang? Misalnya di sini saya ingin meneliti tentang muatan kekerasan yang ditayangkan televisi. Jadi saya di sini judulnya adalah hubungan menonton televisi dengan kebiasaan membaca anak. Jadi menonton televisi sama kebiasaan membaca. Jelas menonton televisi adalah harga komunikasi. Nah, saya tuh ingin meneliti ininya gini. Sekarang itu anak-anak cenderung suka lihat televisi sehingga males baca. Apa sih kemudian apakah benar asumsi saya bahwa menonton televisi itu kemudian membuat anak-anak males atau membuat anak-anak tidak bersemangat lagi untuk membaca? Kira-kira gimana? Nah, di latar belakang, misalnya, saya kasih muatan kekerasan yang ditayangkan televisi. Nah, ini beri penjelasan atau paragraf pembuka. Jadi kalian buat outline-nya dulu mengenai fenomena kekerasan yang terjadi saat ini. Itu 1-2 paragraf sebagai pembuka. Sebagai inti bahwa kalian misalnya ingin neliti gini, kayak cerita awalnya dulu kayak gimana, itu silahkan dikembangkan dengan kalimat sendiri, bukan copy paste, bukan cari-cari definisi komunikasi adalah nggak usah. Kalian kan mau neliti apa, ya udah cerita aja. Saya tuh intinya mau neliti seperti ini. Kalian bisa cerita. Nah, bisa cerita itu silahkan ditulis 1-2 paragraf awal yang menjelaskan kalian ingin meneliti atau minatnya di apa. Nah, nanti setelah itu pada paragraf selanjutnya, kalau misalnya ketemu blog atau ketemu halaman berita atau apapun dari internet, nah itu silahkan. Kalau memang misalnya mau dikutip, jangan lupa kaidah pengutipan juga diterapkan. Lalu, latar belakang itu kebanyakan adalah isinya data-data pendukung. Jadi kalian jangan terpacu atau terkecoh dengan banyak menuliskan kalimat-kalimat yang terlalu luas. Jadi mulai dispesifikkan kalian itu meneliti apa ya. Ya sudah fokusnya pada judul kalian. Kalimat pendukungnya bisa berupa angka-angka. Misalnya di sini. Televisi mampu merebut 94% saluran masuknya pesan-pesan. Orang akan fokus pada angka besar, 94%. Atau misalnya ini, televisi mampu untuk membuat orang pada umumnya mengingat 50%. Nah, data-data seperti ini bisa dapat dari mana? Ya kalian tinggal baca berita, baca blog, baca tulisannya orang, opininya orang, silakan dikutip. Jangan lupa kaidah pengutipan juga dipenuhi. Jadi nggak lagi berbicara yang umum-umum saja yang dari buku. Buku kan kebanyakan definisi, kemudian penjelasan-penjelasan. Tapi yang berbau-bau angka seperti ini bisa didapat dari luar buku. Atau kalian bisa baca jurnal yang sudah kalian download tadi, yang 10 penelitian terdahulu itu, silahkan di-download. Biasanya sudah merupakan inti. Nah, kalau di abstrak, di bawah paragraf sendiri itu ada hasil penelitian. Atau pada bagian jurnal, halaman-halaman terakhir, hasil penelitian. Itu silahkan dibaca. Karena
peneliti tersebut itu sudah selesai melakukan penelitian. Jadi itu dia sudah ya karena sudah selesai, jadi angka-angkanya atau data-datanya itu silahkan bisa dikutip. Kayak misalnya ya angkanya tadi, mampu merebut 94%, mampu mengingat 50%. Ini kan di lokasi tertentu atau di tahun tertentu. Nah, itu bisa dikuatkan dengan artikel-artikel itu tadi. Nah, apakah tidak boleh mengutip dari buku? Silahkan dari buku itu boleh-boleh aja, tapi nggak usah terlalu banyak. Karena nanti kalian jadi kehabisan kata-kata yang ingin dituliskan di teori. Boleh sedikit-sedikit aja, misalnya. Strategi pada hakikatnya adalah ini. Cukup segini aja. Atau misalnya, ini misalnya pengaruh komunikasi terhadap perilaku organisasi. Ingat, ada dasen, ada dasol. Apa yang seharusnya dan apa realitanya. Karena meneliti itu intinya adalah kalian itu menemukan gap atau menemukan celah. Masalah itu jadi ada ketimpangan antara kondisi yang seharusnya, kondisi yang ideal dengan kondisi sekarang. Nah, karena ada gap itu tadi, maka kalian intinya adalah meneliti. Makanya jangan terlalu kemana-mana, fokus pada judul atau topik atau minat kalian yang sudah mulai disaring. Dari minat kalian, membuat 10 penelitian terdahulu, itu akan ketemu, oh saya minatnya ke sini. Kemana. Nah, itu silakan dibuat outline, kerangka, kemudian dibuat apa saja yang ingin ditulis, baru dikembangkan menjadi paragraf-paragraf yang bisa dicari dari jurnal, dari buku, dari blog, dari apapun. Intinya adalah pada latar belakang harus dikaitkan. Gimana sih kondisi yang seharusnya dan kondisi realitanya. Karena sering-seringnya peneliti itu hanya fokus pada realitanya saja, hanya fokus pada yang ditemui di lapangan, tapi tidak berbicara tentang kondisi ideal. Misalnya di sini, pemerintah menargetkan angka kekerasan anak turun dari 80% menjadi 70% dalam kurun 5 tahun. Nah, data-data seperti ini biasanya bisa didapat dari laporan tahunan, atau dari sisi pemerintah, atau data BPS, atau dari manapun. Angka-angka yang seperti ini biasanya gampang banget carinya. Tapi kenyataannya, di tahun sekian, angka kekerasan itu naik. Ya ini kan sudah merupakan kondisi ideal sama kondisi realita. Kalian kadang-kadang fokusnya hanya pada kondisi yang naik saja, yang jelek-jelek aja, tapi lupa pada harapan pemerintah misalnya itu kayak gimana. Saya penelitian kuantitatif banyak data seperti ini, tapi penelitian kualitatif juga nggak kalah. Penelitian kualitatif juga sama, bisa menjelaskan kondisi-kondisi ideal yang didapatkan dari mana, yang didapatkan dari definisi-definisi yang bisa kalian baca dari buku atau pendapat pakar. Karena kan kalau kualitatif kan bisa macam-macam ya kondisi idealnya. Karena kualitatif itu sifatnya bisa mengutip dari pendapat pakar manapun, justru di sini adalah letak kalian, kemampuan kalian untuk mengolah latar belakang menjadi lebih menarik sehingga menonjolkan hal-hal yang memang ingin kalian tonjolkan. Misalnya ini perusahaan A menargetkan citra perusahaan atau kepuasan pelanggan naik 10%. Ini kan sudah hal-hal yang menjadi kondisi ideal atau kondisi yang diinginkan, tapi realitanya tidak seperti itu. Di sini kan sudah mulai gap. Jangan lupa kalau mengutip langsung dari berita, kasih sumbernya. Dan kaidah-kaidah pengutipan yang lain yang sudah pernah saya terangkan cara mengutipnya. Kemudian setelah itu setelah kalian mendapatkan judul, jadi kembali ke resume 10 jurnal tadi, judul, teori, metode, hasil.
pasti akan ketemu ketika kalian menyusun dari nomor 1 sampai 10. Teori-teori yang digunakan akan cenderung sama. 10 orang ini, berapa orang itu pasti teorinya sama, berapa orang teorinya sama, berapa orang teorinya sama. Nah, bagi kalian yang memang susah mencari teori, silakan dibaca lebih lanjut. Peneliti tersebut menggunakan teori apa atau konsep apa kalau nggak ada teori, atau konsep apa atau teori apa, silahkan dibaca lebih detail karena pasti teori yang kalian gunakan itu juga nggak akan jauh-jauh dari yang sudah digunakan oleh peneliti tersebut. Oh ya, jangan lupa untuk research jurnal usahakan 10 tahun terakhir karena penelitian itu kan selalu diupdate, selalu berkembang, keilmuan itu selalu berkembang, jadi hal-hal yang diteliti pun juga sama akan selalu berkembang. Intinya seperti itu pada dari judul sampai teori.